Bismillahirrahmanirrahim. Kembali lagi bersama saya Kang Ardi dan juga Ustadz Soprianto di acara program Batas Waktu. Kembali lagi kita membahas ya Ustadz tentang bijak dalam bersosial media ini. Kita telah panjang lebar tadi membahas tentang bagaimana mukmin yang baik atau muslim yang baik untuk bersosial media ini. Larangan-larangannya, kemudian apa-apa yang boleh dan tidak boleh. Mungkin masih ada nih Ustaz, pertanyaan dari pemirsa Bunga TV. Assalamualaikum Pak Ustadz, saya Joni dari Lubuk Tenam mau bertanya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Banyak orang yang terang-terangan menggunakan sosial media untuk ngegibah. Bahkan ada akun khusus untuk gibah. Ada grup khusus WhatsApp gibah apa ini? Apakah orang-orang yang ikut meramaikan akun tersebut juga kebagian dosanya? Atau ada orang yang cuman karena dia satu grup dengan mereka gitu kan, dia nggak ikut gibah, cuman namanya ada di grup itu. Jadi ada grup, jadi ikut mendengar ada grup WhatsApp grup gibah gitu ya. Jadi berarti kalau ada grup seperti itu mereka sudah salah menggunakan media sosial. Nah, kalau seandainya saya bilang tadi, medsos ini bisa jadi ladang amal bagi kita, bisa jadi ladang dosa. Apapun yang kita ceritakan di grup kita itu, kalau itu masih dibaca orang, berarti sudah menjadi ladang dosa bagi seluruh penghuni grup. Berarti kalau dia ikut meramaikan, dia mendukung, walaupun dia hanya cuma membaca saja, dia mendukung grup gibah itu. Nanti dipanggil di akhirat dimanapun dia, penghuni grup gibah ini, ikut dia. Penghuni dia masuk, buktinya ada, udah dicatat sama malaikat. Jadi konsepnya begini, kalau dalam Islam, kalau kita berbuat baik dan tidak jadi melaksanakan perbuatan itu, maka pahalanya dihitung satu. Maka tiap malam niat aja naik haji, dihitung satu. Tapi kalau kita berbuat jahat, kemudian tidak jadi kita berbuat jahat, maka dapat pahala. Belum ditulis oleh malaikat itu, tidak sampai kita melakukan perbuatan itu. Begitu juga orang yang ada di dalam ini tadi, dalam grup gibah itu tadi. Kalau seandainya dia melakukan perbuatan gibah, kemudian atau mendengarkan saja, melihat saja, membaca saja orang itu, dia juga ikut dosa mendengar, mendengar perbuatan kawan-kawannya. Seperti itu. Jadi itu baiknya keluar. Baiknya keluar dari grup, karena itu grup neraka. Keluar dari grup itu. Itu yang menjadi, nggak mungkin kalau kita baca tiap hari, suatu saat ikut juga komen, pasti. Nggak tahu ya. Iya, ikut juga komen. Setidaknya kita komen, iya ya. Setidaknya iya itu aja. Iya ya, itu udah dosa. Makanya jangan ada di dalam grup gibah itu. Mungkin untuk zaman sekarang ini gimana ya? Bukan mulut yang bisa menghantarkan kita ke neraka, jari juga bisa. Nah itu saya bilang tadi, sekarang mulut sudah berganti dengan jari. Nah, jari ini lebih lebih berbahaya dari lidah, lebih tajam. Jadi bisalah kita bikin ungkapan baru atau peribahasa baru. Jarimu harimaumu sudah bisa sekarang. Nah, jarimu harimaumu itu karena jari ini luar biasa pengaruhnya terhadap, bisa mengubah dunia. Jari bisa menghancurkan dunia, bisa menghancurkan sebuah tatanan sosial masyarakat akibat jempolnya ini. Tapi jempol ini harus didukung dengan paket data juga, karena nggak bisa. Nah, harus ada juga paket. Nah, jadi bijak-bijaklah menggunakan media sosial ini, tabayun, filterkan berita yang kita dapatkan, konten yang kita upload itu konten-konten yang bernilai positif. Insya Allah media sosial kita ini akan banyaklah pengikutnya. Setidaknya pengikut kita orang-orang yang ingin hijrah. Karena kontennya ujaran kebencian, ada masalah dalam rumah tangga diupload ke Facebook, bukannya dapat solusi dari sana, malahan tambah ruwet jadinya masalah kita. Jadi kalau ada masalah, diamkan masalah itu. Diamkan, kita selesaikan dengan kepala dingin. Jangan dikit-dikit ada masalah, diupload ke Facebook. Dikit-dikit, sendal hilang di masjid, upload ke Facebook juga. Nah, ini masjid ini, saya sholat di masjid ini, sendal sebelah kiri saya hilang. Yang buruk namanya siapa? Masjid sana, berarti tidak aman. Nah, tidak ada kalau kita tidak bijak bermedia sosial ini, tidak ada baiknya.
baiknya itu tidak ada, positifnya itu tidak, pasti kerusakan aja yang terjadi. Nah itu. Ya itulah pemirsa ya, dalam bersosial media kita harus bijak dalam menggunakannya, dan kemudian kita harus pintar-pintar memilih berita yang memfilter-filter berita yang ada, kemudian juga kita jaga jari kita ini untuk tidak menjadikan ladang dosa, amal, dosa jariah, dosa jariah untuk mengantarkan kita ke neraka. Tapi jadikanlah jari-jari kita ini untuk menjadikan ladang amal untuk menghantarkan kita ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Mungkin sekian dulu ya Ustaz ya. Terima kasih sudah datang ke Bunga TV. Mungkin sedikit lah yang untuk kesimpulan kepada pemirsanya ini, pemirsa Bunga TV, apa bagusnya untuk kedepannya dalam bersosial media? Baik, mungkin kita sama-sama mengingatkan saja, dalam bermedia sosial hendaknya kita bijak menerima berita, konten, atau ingin mengupload sesuatu, hendaknya kita baca, kita analisa, kita teliti dulu supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari. Karena rekaman digital ini jejak kita tidak bisa dihapus. Maka sebagai orang yang beriman, orang Islam, hendaknya kita menggunakan akun-akun media sosial ini sebagai ladang amal bagi kita, supaya kita menjadi atau mendapatkan nanti pahala walaupun kita sudah meninggal dunia. Contoh, ada konten tentang ceramah, tentang ajakan kepada kebaikan, atau konten tentang penyemangat untuk bisa berhijrah, maka itu boleh diupload sebanyak-banyaknya, supaya lebih banyak orang kita mengupload konten-konten tersebut, lebih banyak pula orang yang sadar karena kita. Nah, maka dalam Islam Rasulullah mengajarkan, ya Allah, berikanlah petunjuk kepada kami, kepada manusia ini, kepada jin semuanya, dan jadikan kami sebagai asbab atau penyebab bagi mereka ini untuk mendapatkan hidayah itu. Nah, itu kalau kita sudah menjadi asbab bagi mereka, karena melihat konten kita mereka bisa berhijrah, karena melihat berita dari kita mereka bisa lebih baik, maka kita juga mendapatkan pahala yang sama seperti orang tersebut, tanpa mengurangi pahala orang yang berbuat itu. Nah, seperti itu, Mas. Oke, mungkin sekian dulu di program Batas Waktu kali ini. Kami mengingatkan kembali nanti untuk minggu depan atau dalam hari-hari yang selanjutnya, untuk pemirsa Bunga TV yang mau bertanya bisa menghubungi kami di chat melalui WhatsApp di 0822 5524 4126, atau bisa melalui DM Instagram kami di @program_bunga_tv. Jangan lupa untuk menyaksikan terus program Batas Waktu di Bunga TV bersama saya Kang Ardi dan kemudian Ustadz Soprianto. Teruslah menabur kebaikan karena kita tidak pernah tahu batas waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.